Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, sebuah perbincangan dari Dapur Redaksi Forum News Network bersama saya Herz Bruno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda, sahabat Off the Record. Nah, Mas Ersu, hari ini pemakaman dari Profesor Ya, Azumati ya. Azra ya. Alhamdulillah tadi saya tempat ikut mengantarkan pemakaman Bang Edi, saya manggilnya Bang Azumati Azra. Gitu. Tapi teman-teman dekat banyak manggilnya Bang Edi. Tadi di pagi di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang bertindak sebagai inspektur upacara itu Menko PMK Pak Muhadjir Effendi. Ini kebetulan sama-sama juga aktivis Muhammadiyahnya gitu ya. Ada juga Kapolri, ada Pak mantan Wapres, dan juga saya kira kalangan media cukup banyak. Dan seperti kita tahu memang wafatnya Bang Edi ini menyedot perhatian publik. Banyak sekali yang merasa kehilangan. Dan saya makanya minta tadi pagi kita tappingnya pada siangan ya gitu, karena hadir di pemakamannya Bang Edi ya. Alhamdulillah bisa mengantarkan beliau, dan insya Allah seperti saya semoga dari testimoni-testimoni yang hadir semua mengakui beliau itu orang yang baik. Itu saya kira penting di atas semua ya, kalau soal kebesaran namanya dan sebagainya, bahkan sampai diakui oleh Inggris, mendapat gelar kebangsawanan Inggris, Sir, segala macam kan kita sudah pada tahu itu. Itu bagi, dan tapi ya hidup harus terus berjalan. Bahwa dalam situasi semacam ini, walaupun sebenarnya tentu saja kita kehilangan karena menjelang tahun politik tahun 2024 itu kita perlu ada Dewan Pers dipimpin oleh figur seperti Bang Azumati Azra ini ya, orang yang punya dari sisi kadar intelektual, keilmuannya diakui, kemudian jadi etika moralnya juga tinggi, dan yang lebih penting lagi dia juga paham dunia jurnalistik kan gitu ya. Ya, punya visi ke depan ya. Visi ke depan tentang jurnalistik yang sangat maju. Oke, kita ngobrolin apa nih Mbak Agi? Banyak sekali peristiwa yang cukup menarik ya. Kemarin ada kasus aksi koboi yang di jalan gitu ya, dan ternyata ini orang pakai mobil dinas Kemhan, model senjata, itu juga kemarin sempat jadi fokus perhatian. Itu juga soal Sambo ini kelihatannya kalau saya amati mulai ada ini lagi nih Mbak, mulai memanas nih situasi di internal kepolisian ini kelihatannya ya. Iya. Iya betul Mas Hersu. Selain itu adalah juga soal rencana konversi dari gas melon ya ke listrik. Ya ini emak-emak pasti banyak bertanya-tanya dan khawatir kapan nih, dan kemudian apa dampaknya terhadap masyarakat gitu. Dan itu karena itu sudah kita hampir pastikan setelah kemarin solar dan LPG itu dinaikkan. Ini kan soal gas melon ini kan soal tinggal nunggu waktu aja gitu ya. Betul. Dan kelihatannya ini akan dilakukan, tapi bukan dinaikkan, tapi mau dikonversi ke listrik gitu ya. Iya, betul. Katanya pemerintah lagi senang banget listrik, atau mobil pun juga mobil dinas sudah mulai harus pakai mobil listrik dan sebagainya gitu kan. Yang saya kira layak untuk kita bicarakan dan bagaimana implikasinya terhadap rumah tangga kita. Oke, Mbak Agi, saya kira kita mungkin perlu sedikit bahas ya soal itu tadi ya, soal ini kejadian viral ya Mas Hersu. Ya, kejadian viral. Ya. Iya, itu kejadiannya memang di jalan tol dari Bogor menuju ke Jakarta ya. Jadi itu kemarin viral banget Mas Hersu, dan kemudian kemarin itu hari apa ya? Hari Senin ya. Karena kejadiannya sendiri adalah hari Minggu begitu, dan kemudian baru rame itu hari Senin karena terus kemudian diunggah di berbagai kanal begitu, terutama di Instagram, terus kemudian di TikTok dan sebagainya. Dan itu lagi-lagi kembali terjadi, ada seorang yang mengendarai mobil dinas dan kemudian mengacungkan pistol itu kepada mobil lainnya hanya karena dia tidak berhasil mendahului. Jadi kita bisa lihat videonya dulu nih Mas Hersu nih. Oke. Tukang nangis kau di dia kursinya tuh.
lihat nggak sih? Hah? Jadi CNN. Anjir, anjir dibuka dong, anjir. Goblok. Oh iya ya. Ini gara-gara dia mau mendahului, nggak dikasih teman, karena mobilnya udah di posisi paling kanan soalnya ya, yang ini ya. Iya, jadi itu ada mobil Avanza yang dengan plat hitam ya, itu milik warga. Dan kemudian ini mobil yang satu ini plat merah begitu. Dan kebetulan yang di belakangnya itu kok ya lagi pas kerekam gitu ya. Jadi mungkin saya rasa hati-hati, orang banyak pasang kamera di dashboard loh sekarang itu. Iya, betul, betul itu juga. Jadi makanya kalau seandainya ada polisi yang kemudian menilang, itu secara otomatis itu juga terekam gitu kan, sering ada kejadian seperti itu. Nah, ini kebetulan yang direkam adalah kejadian sebuah mobil dengan plat merah itu akan mendahului mobil yang berplat hitam, dan kemudian tidak berhasil karena memang posisinya ada di jalur yang paling kanan, di mana kalau mau mendahului itu kan sudah sempit sekali ya, terbatas dengan bagian tengah jalan gitu. Dan kemudian dia berusaha ke arah kiri, tapi rupanya juga ada kendaraan lain, dan kedua kendaraan tersebut juga tidak bisa dia lewati untuk dia mendahului. Nah, terus kemudian ketika dia sudah berhasil maju lagi, dia mengacungkan pistol begitu dengan mengeluarkan tangan ke arah mobil yang berplat hitam. Nah, ini memang ini ya Mas Ersu, kemudian jadi ramai banget karena memang tidak ketahuan itu siapa begitu, dan itu mobil kalau mobilnya itu kan mobil bagus, jenis mobil apa tadi itu ya yang dipakai itu? Iya, memang mobil bagus. Saya kurang jelas ya itu mobilnya. Apakah Fortuner atau Pajero atau apa? Ya, dan saya kira itu sopir ya, saya duga ya yang bawa ya. Karena kalau disebut pangkatnya kapten, itu nggak mungkin standar kapten dapat mobil seperti itu. Sama juga kayak dulu kita bahas Glock kok dipakai oleh Barada kan gitu. Ya. Iya. Dan kemudian akhirnya ketahuan karena memang ada plat nomornya ya. Meski tidak ada pengaduan dari si pemilik mobil Avanza yang ditodong tadi, tapi terus kemudian ditelusuri dan ketahuan bahwa ternyata itu adalah mobil dinas dari Kemenhan gitu. Nah, ini kemudian dari jubir dari Kemenhan yaitu Daniel Azhar Simanjuntak itu kemudian meminta maaf atas kejadian tersebut begitu, dan kemudian sekarang si orangnya begitu yaitu sebenarnya adalah petugas ya dari TNI begitu, sudah di maksudnya sudah diproses begitu ya, dan dikembalikan ke Mabes TNI, dikembalikan diproses di provos yang ya saya kira arogan. Dan ini moralnya apa nih Mas Ersu dari kejadian ini? Nggak ada moralnya. Iya, moralnya bahwa seharusnya orang yang ini tahulah. Jadi kayak kita pakai baju ya Mas Ersu. Ketika kita pakai baju, apalagi baju kedinasan, itu mobil itu kan bagaikan baju bagi kita. Iya. Kedinasan itu harus kita mengikuti apa yang kita pakai begitu. Iya. Jadi jangan semena-mena, jangan emosional begitu kan. Ini memperlihatkan, kalau yang seperti ini ya, memperlihatkan keangkuhan, memperlihatkan orang tuh harus, apalagi sampai mengeluarkan pistol, itu saya rasa tuh untuk sementara waktu dia harus dengan mental dan emosi yang seperti itu tidak layak. Tapi kita ingatkan juga ya, sekarang ini memang kita kalau di jalan raya itu harus betul-betul banyak sabar. Ini karena banyak orang yang ngacak-ngacak, banyak sekali kejadian semacam ini kan, orang hanya gara-gara hal yang sepele gitu, misalnya dia banyak loh kasusnya gitu, mau didahului dia nggak bisa, terus tiba-tiba yang lain ngamuk gitu sampai dipukul, dan pernah banyak kejadian semacam itu. Jadi lebih baik kalau di sini ini, kalau di jalan raya yang waras itu boleh ngalah gitu ya. Jangan dalam soal kebaikan, dalam soal bernegara nggak boleh yang waras ngalah. Tapi kalau di jalan raya gitu, ini banyak orang nggak waras di jalan raya. Jadi daripada imbasnya seperti tadi itu ya nggak bagus gitu. Tapi untung tidak ada korban kan. Ada beberapa waktu itu yang seorang anggota DPR yang dipukuli di jalan raya kan, ingat itu kan juga kelihatannya gara-gara dulu nggak didahului atau senggolan ya. Ya itu gara-gara itu kan sebenarnya. Oke, tapi ini kan sekarang kasusnya segera ditangani, dan mudah-mudahan hal-hal serupa ini bisa jadi pelajaran gitu ya buat kita semua. Kalau Anda tanya moral, tapi sebenarnya ini nggak bermoral. Ya. Oke, Mbak, kita ke kasus Sambo ya. Tapi saya mengamati ini, ada apa ya ini? Apa diam-diam mulai ada
ini lagi ya, persaingan di internal kepolisian mulai memanas lagi gitu ya. Karena apa, ini kok saya baca ada statement dari tenaga ahli Polri, Kapolri gitu ya, yang paling mengusik kembali soal kakak asuh ya. Dulu kan kita disebutkan siapa sih kakak asuh. Kakak asuh ini adalah orang yang disebutkan dia mempromot, kakak asuh Sambo ini ya, orang yang memberikan jabatan kepada dia ketika menjadi kepala divisi Propam gitu ya. Nah kan kita bertanya-tanya, siapa sih yang memberi jabatan ini? Kapolri yang sedang bertugas pada saat itu, atau orang di luar itu melalui Kapolri? Ini kan pertanyaan kita ya. Jadi kita gampang kalau kita lihat Pak si Ferdi Sambo ini kan kaitannya dengan Satgas Merah Putih itu kan, dia pada waktu itu menjadi sekretaris Satgas Merah Putih ketika Pak Tito itu menjadi Kapolri ya. Dia jadi apa ya istilahnya, Karo Sprimpol ya kalau nggak salah, apa sih koordinator Kor Sprimpol ya, koordinator Spri pimpinan Polri kan gitu waktu itu di jabatannya, masih kombes pada waktu itu Pak Tito yang jadi Kapolrinya. Dan kemudian pada waktu itu kepala Satgasusnya itu Pak Idam Aziz waktu beliau menjadi Kabareskrim kan. Kemudian tak lama setelah Pak Pak Idam Aziz menjadi Kapolri, dia dinaikkan posisinya menjadi Dirtibidum ya, dipromosi menjadi Direktur Tindak Pidana Umum bintang 1, dan pada waktu itu dia udah langsung jadi Kasatgas ya waktu ya pasti bintang 1 ya pada waktu itu ya. Karena tidak dijabat lagi, dan kemudian dia menjadi kepala divisi Propam kan itu. Apakah itu yang dimaksud oleh Pak Muradi ini gitu ya? Muradi ini istilah apa sih jabatannya Mbak yang benar? Jabatan dia ini tenaga ahli, tenaga apa gitu? Ahli mungkin ya, staf ahli. Ya, kalau yang melekat ke Kapolri kan ada penasehat ahli, itu yang antara lain dijabat sebelumnya oleh Fahmi Alamsyah ya, yang sekarang sudah mengundurkan diri itu. Dan kemudian kalau yang satunya lagi kan staf ahli begitu. Staf ahli ini sebenarnya adalah posisi yang memang ada di dalam struktur, saya rasa. Nomenklaturnya gitu ya? Ya, ada nomenklaturnya. Tapi kalau seandainya penasehat ahli itu mereka yang tidak perlu bertemu langsung dengan Kapolri. Jadi biasanya mereka rapat hanya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, dan kemudian mereka rapat bersama, dan hasilnya itu terus kemudian akan dibawa kepada Kapolri. Jadi mereka tidak rapat bersama dengan Kapolri, itu kalau penasehat ahli. Nah, kalau staf ahli ini tentu dia memberikan banyak masukan kepada Kapolri. Jadi cukup dekat kalau staf ahli ini. Ya. Nah ini kan Pak Muradi lagi, ini dia tenaga ahli bidang politik ya? Staf ahli bidang politik. Iya. Nah, dia ini kan yang mengingatkan bahwa ini harus diusut soal kakak asuh ini, gitu ya. Iya betul. Ini kemudian di tengah itu ribut-ribut muncul adanya soal konsorsium 303 yang disampaikan oleh IPW, Indonesian Police Watch itu. Dan ini sebenarnya cerita bukan baru ya soal konsorsium yang disebut hanya 200 meter itu dari Mabes Polri di Jalan Gunawarman itu ya. Karena katanya kalau sore gitu banyak di rumah itu katanya, atau di kantor itu banyak mobil-mobil plat dinas polisi yang berhenti, yang parkir di situ gitu. Itu Anda ingat waktu IPW-nya dulu masih dipegang oleh almarhum Netapane kan? Dia pernah menyampaikan itu ya. Gitu. Tapi ini dibuka lagi gitu. Jadi saya bertanya-tanya ini kan apakah ini bagian apakah kemudian konflik di internal ini tarik-menarik karena kasus Sambo itu kemudian memanas lagi sehingga kemudian Pak Muradi ini kemudian bicara, dan orang kalau melihat Pak Muradi yang bicara mau nggak mau dia pasti menyebutnya itu on behalf Pak Sigit dong gitu ya. Bagaimana pasti kalau dia salah ngomong gitu pasti dia akan ditegur gitu. Tapi sejauh ini kan ini bukan yang pertama kan Pak Muradi bicara seperti ini kan Mbak Agi? Iya betul. Waktu itu kan sempat ramai juga dia mengatakan soal kakak asuh, baik kakak asuh itu yang sudah pensiun begitu, ataukah kakak asuh yang dia masih menjabat, yaitu dia bintang 3 yang masih menjabat di posisi strategis di dalam Polri, itu yang dikatakan oleh Pak Muradi. Jadi mungkin kita lihat gitu ya bingkainya itu Mas Hersil. Siapakah Pak Muradi ini gitu. Jadi yang kita kenal selama ini Pak Muradi dari kalau kita menengok ke tahun-tahun sebelumnya ini adalah
dia akademisi dari Universitas Pajajaran ya, dan sekarang dia adalah guru besar atau Profesor Muradi begitu sebutannya dari ilmu politik, ilmu sosial dan ilmu politik. Terus kemudian dia juga sempat menjabat di KSP dalam struktur KSP dan ketika dia masih di KSP itu seingat saya tahun 2018 itu dia diangkat menjadi ketua tim seleksi kalau tidak salah ya, itu untuk KPU Jawa Barat, Mas Hersu. Karena pada waktu itu memang menjelang pemilihan itu memang kan seru banget ya untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat begitu. Jadi ketika itu di Jawa Barat adalah Pak Ridwan Kamil dan dengan Pak Sudrajat kan, di terakhir itu mereka begitu ya yang berhadapan. Kemudian di Jawa Tengah itu Pak Sudirman Said dan juga Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini strategi sekali siapa yang terpilih untuk kemudian untuk mengusung Pak Jokowi next pada tahun 2019. Kan kita melihatnya begitu. Konstruksinya demikian. Nah, pada tahun 2018 tersebut kemudian jadi Pak Muradi ini adalah orangnya Pak Jokowi juga kalau saya rasa, nggak mungkin lah bukan orangnya Pak Jokowi kemudian dia ada di KSP. Dan kalau melihat unggahan dari media sosialnya, dia sering mengunggah di Facebook-nya begitu. Pak Muradi ini mengunggah tentang Pak Jokowi, yaitu dia bawa next Pak Jokowi untuk 2019 gitu kan. Jadi dia dari periode 1 ke periode 2 dia mendukung untuk Pak Jokowi naik lagi. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ini adalah sebenarnya adalah ada di lingkarannya Pak Jokowi nih, Pak Muradi, yang kemudian sekarang dia menjadi staf ahli begitu di kepolisian atau untuk Pak Listio Sigit untuk Kapolri. Nah, artinya kita tahu kalau kita tahu rekam jejaknya seperti itu, artinya kita tahu bahwa dia ini paham betul konstruksi di dalam kan, konstruksi di dalam baik itu di lingkaran istana maupun terus kemudian di kepolisian. Kalau saya sih lihatnya begitu. Jadi apa yang dia katakan ini tentu ada maksud, ada target tertentu begitu. Apa yang dikatakan begitu. Dan kemudian ini tentu, nah makanya kita bisa melihat bahwa di dalam kepolisian itu memang ada faksi-faksi begitu ya. Nah ini faksi ini tentu berhadapan dengan karena dia menginginkan agar diusut tuntas soal yang pertama, yang sebelumnya yang ramai itu dia ingin agar penasihat ahli dari Kapolri yaitu si Fahmi Alamsyah yang membuatkan skenario palsu untuk Verdi Sambo itu agar dia diusut begitu, tapi kan sampai sekarang tidak. Aman. Dan dia ketika dia mengatakan itu dia juga mengatakan bahwa agar para kakak asuh ini itu juga supaya dia menginginkan agar supaya tidak pada waktu itu masih melindungi Sambo begitu kan. Dan kemudian dia berusaha keras supaya ini diusut juga mengenai soal kakak asuh ini. Siapa saja yang melindungi Sambo begitu. Dan kemudian terakhir sekarang dia mengatakan bahwa agar mengusut private jet itu milik siapa yang digunakan oleh Brigjen Hendra Kurniawan pada saat dia pergi atas suruhan Sambo dari Jakarta ke Jambi. Ya, itu sudah fenomenal banget ya ini soal Hendra Kurniawan yang kemudian dia juga menjadi salah satu tersangka untuk obstruction of justice gitu karena dia di sana betul-betul atas putusan Sambo gara-gara itu kasusnya kan meledak. Dan kemudian di sana dia untuk menjelaskan mengenai soal tembak-menembak itu tadi. Jadi waktu itu kan kasusnya masih begitu supaya keluarga dari Yosua itu percaya mengenai skenario tersebut begitu. Walaupun Hendra Kurniawan juga sudah tahu bahwa itu adalah kemudian next bahwa itu adalah skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo bersama dengan Fahmi Alamsyah. Begitu Mas Hersu. Ya. Oke. Nah, ini kan kita bisa menafsirkan gitu. Sekali lagi karena ini staf ahlinya Pak Listio Sigit ya berarti bagaimanapun juga dia bicara untuk kepentingan Pak Listio Sigit lah gitu ya. Dan kalau kita lihat Pak Listio Sigit ini dalam beberapa pekan ini aktif juga roadshow ya, memberi wawancara khusus di Kompas TV aja 2 kali dengan Budiman, dengan Rosi, terus terakhir di KKND ya. Di KKND ini bahkan beliau bicara tentang bahwa dia udah 5 kali dibohongi oleh Verdi Sambo dan sebagainya. Nah, ini orang kemudian jadi bertanya-tanya, apakah memang ini pertempuran di internal polisi ini masih sampai sekarang masih belum tuntas gitu? Karena kasus orang kan kemarin kita juga membahas kekhawatiran banyak orang bahwa Sambo ini meskipun sudah dipecat dia masih bisa nanti bebas gitu karena ada yang disebut peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 dan ini dibuat sendiri oleh masanya Pak Listio Sigit loh gitu kan, karena kalau kita menyimak pernyataan dari Kepala Divisi Humas itu kan bahwa ini final dan mengikat
gitu. Iya, betul. Kan gitu, artinya sebenarnya kalau udah final dan mengikat itu tidak ada upaya hukum lagi di atas itu, tapi ternyata masih ada yang disebut sebagai peninjauan kembali KKEP atau Komisi Kode Etik Polisi. Dan itu disebutkan bahwa dalam waktu 3 tahun itu bisa diajukan. Ya, jadi bukan setelah 3 tahun, dalam waktu 3 tahun. Bunyi pasalnya seperti itu, dinyatakan boleh diajukan kembali apabila misalnya ada kesalahan-kesalahan dalam bukti atau bukti-bukti baru yang waktu belum disebut diperiksa, mungkin maksudnya novum lah ini ya, semacam itu. Iya, semacam novum ya. Nah, sementara kan di satu sisi juga konstruksi hukumnya terhadap Pak ini kan lemah banget gitu loh ya, terhadap Pak Ferdi Sambo ini, karena kalau berdasarkan seperti dikatakan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik itu hanya berdasarkan pengakuan semua. Kalau nanti di persidangan semua orang tuh yang geng Sambo itu kan dia menempatkan posisi itu sebagai geng Sambo semua lah saksi-saksi, kecuali Barada Richard Eliezer gitu ya. Kalau di tengah itu kemudian cabut semua kan bisa berantakan gitu. Nah orang kan selama ini melihat ini ada apa sih Pak Listio Sigit, kok orang kan kemudian berpikir begitu, ini apakah Pak Listio Sigit bagian dari itu, kan itu pasti gitu orang berpikirnya ya, bagian gitu. Nah Pak Listio Sigit ini berkali-kali membantah yang tadi sebutnya, dia menyatakan bahwa dia dibohongin sampai 5 kali, dan kemudian ketika ditanya dia dalam ketika ini ditanya soal bagaimana soal Putri Sambo, dia menyatakan bahwa itu nggak betul kalau itu ada soal deal, karena itu memang diserahkan semua kepada penyidik, yaitu jadi kewenangan penyidik. Tapi kata Pak Listio Sigit, dia minta bahwa SOP-nya ke depan seperti itu semua. Jadi artinya ini bisa dituntut nih omongannya Pak, bisa dicatat ini Pak Listio Sigit. Nanti kalau ada kasus serupa yang seperti kasus pada Ibu Ferdi Sambo, ini kasusnya berat loh ya, kasus pembunuhan berencana, jadi dia nggak boleh ditahan juga karena katanya SOP-nya nanti seperti itu, gitu ya, orang nggak boleh ditahan. Pak Listio Sigit ngomongnya seperti itu. Tetapi bagi kita ini kan kemudian kalau Pak Listio Sigit bukan bagian dari itu, berarti kenapa dong si Muradi bicara soal Profesor Muradi tadi bicara soal kakak asuh gitu, yang berarti ini memang kakak asuh itu masih sangat kuat pengaruhnya di internal kepolisian. Itu kira-kira yang saya sih menafsirkan. Jadi ini mulai memanas lagi nih Mbak, orang kita cuma melihat gejala-gejalanya, tapi kita bisa membaca itu sebagai sebuah pertempuran yang belum selesai di internal kepolisian. Iya Mas Hersu, kita melihatnya demikian ya. Dan kita juga kemudian jadi melihat bahwa naiknya Pak Listio Sigit atau dilantiknya Pak Listio Sigit, dipilihnya oleh Presiden Jokowi itu bukan atas peran kakak asuh tersebut. Karena kalau seandainya biasanya kan begitu ya, maksudnya dari Kapolri sebelumnya, misalnya dari Pak Tito ke Pak Idam. Nah kan Pak Idam ini adalah sudah kita tahu sangat dekat sekali dengan Pak Tito. Oh, itu betul-betul adik asuh. Iya, adik asuh betul. Adik asuh dalam pengertian yang bukan pengertian kakak asuh yang sekarang ya, ini pengertian kalau di kepolisian maupun di mana? Di akademi militer lah. Akademi militer, bahkan seperti di IPDN dan sebagainya. Bahkan ada kampus-kampus seperti kayak di UI, saya tahu di Fakultas Kedokteran misalnya itu ada juga memang senior itu yang kemudian menjadi kakak asuh dari juniornya. Nah, Idam Aziz itu memang adik asuhnya Pak Tito, karena walaupun usianya Pak Tito lebih muda, tapi angkatan di Akademi Kepolisiannya Pak Tito lebih senior. Pak Tito 87, ya kan Pak Idam Aziz 88 kan gitu. Iya, dia memang kalau di universitas ya seringkali ada istilah mentoring leader gitu ya. Jadi di mentoring dia untuk kemudian dia disiapkan untuk menjadi pemimpin yang berikutnya begitu, baik di dalam universitas maupun nantinya di luar ketika sudah lulus. Nah, saya rasa kalau Pak Idam Aziz ini kan memang dekat dengan Pak Tito, tapi sepertinya kalau melihat situasi yang seperti saat ini, Pak Listio Sigit ini sepertinya berjarak begitu ya dengan kedua seniornya tersebut gitu. Kalau seandainya tidak, ini kita lihat tidak mungkin seorang staf ahli Pak Muradi yang kemudian melekat kepada Pak Listio Sigit memberikan komentar-komentar seperti ini kan Mas Hersu. Dan kemudian kalau kita lihat lagi kalau kita ingat lagi ketika terjadi rapat dengan Komisi 3 itu Pak Listio Sigit mengatakan soal Ferdi Sambo ini bahwa dan dengan Fahmi Alamsyah yang membuatkan skenario untuk Ferdi Sambo, dan sebetulnya saat itu dia itu pada saat kejadian dia masih menjadi penasehat ahli Kapolri, dia kan mengatakan bahwa si Fahmi Alamsyah itu saya belum pernah ketemu sama dia begitu, dan kemudian dia malah lebih dekat, dia sehari-harinya sama Sambo, sehari-harinya dengan Ferdi Sambo. Nah kemudian kita melihat berarti si Fahmi Alamsyah ini kan dekatnya dengan Ferdi Sambo begitu kan, bukan dengan Pak Listio Sigit, bukan pada lingkaran yang sama. Dan kemudian juga beredar di media Mas Hersu
bahwa Fahmi Alamsyah ini memang kita menemukan dia fotonya dengan Pak Listio Sigit sampai sejauh ini saya tidak menemukan ya fotonya ya. Tapi ada foto-foto dia bersama dengan Pak Tito Karnavian dan juga foto dia bersama dengan Pak Idam Aziz begitu. Si Fahmi Alamsyah yang sampai sekarang penulis skenario dan sampai sekarang tidak tersentuh tersebut. Nah, kemudian orang menafsirkan bahwa Fahmi Alamsyah pun termasuk yang dilindungi oleh kakak asuh tersebut gitu, walaupun dia adalah orang sipil, tapi dia bekerja untuk mereka begitu. Walaupun kita tidak bisa tahu bahwa dia bekerjanya sejauh apa, karena foto itu kan hanya sekedar memperlihatkan mereka kenal dan kemudian ada kedekatan di situ begitu ya. Tapi tentu bermakna lah sebuah jejak digital seperti itu begitu. Dan kemudian sesudahnya Pak Muradi ini yang dekat dengan Pak Listio Sigit ini mengatakan bahwa agar yang pertama Fahmi Alamsyah diusut, terus kemudian yang berikutnya sekarang adalah soal jet yang digunakan oleh Hendra Kurniawan itu diusut, dan itu arahnya adalah kepada konsorsium judi 303 itu tadi, begitu, agar itu juga diusut, begitu kan. Nah, sementara konsorsium 303 itu selalu dikaitkan dengan Sambo dan selalu dikaitkan dengan Satgasus. Nah, sementara Satgasus sendiri dibentuk oleh Pak Tito, dan kemudian berikutnya yang menjadi ketua Satgasus adalah Pak Idam Aziz, dan yang berikutnya, yang kedua adalah Pak Ferdi Sambo sendiri. Jadi di sini sebetulnya sih kita bisa membangun konstruksi siapa berhadapan dengan siapa gitu ya Mas Ersu. Walaupun kita tidak bisa membuktikan ya tentu, karena itu semua adalah berdasarkan dari fakta-fakta yang kita lihat sejauh ini gitu. Nah sekarang target dari Pak Muradi ini kita masih bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Kalau menurut Pak Susno Duaji kan memang dia pun melihat bahwa ini terjadi di dalam ini ada kekuatan dari Ferdi Sambo ini masih kuat begitu, dan kemudian juga Pak Listio Sigit juga mengatakan bahwa pada saat ini sebelum Sambo itu ditetapkan sebagai tersangka itu perlawanan sangat kuat, tapi sesudahnya pun kita melihat Mas Ersu itu ternyata masih tetap kuat sesudah Sambo menjadi tersangka. Di antara lain ada Kapolda Pak Mahfud juga mengatakan bahkan dari daerah pun datang ke Jakarta begitu kan. Itu semua adalah jaringan dari Satgasus yang mendukung Sambo. Dan sekarang yang diinginkan untuk diusut tuntas itu adalah jaringan Satgasus yang diduga kuat itu berkaitan dengan mafia judi 303 tersebut, konsorsium yang katanya markasnya sebenarnya tidak jauh dari Mabes Polri. Itu dikatakan benar Mas Irsu, itu sebelum meninggal beberapa bulan sebelumnya Bung Neta Espane itu kan menceritakan soal itu, bahwa dia menulis soal itu begitu, dan dia mengatakan bahwa itu tidak masuk akal ada konsorsium yang hanya beberapa ratus meter dari Mabes Polri dan itu didiamkan begitu saja. Itu harus diusut tuntas siapa saja itu yang pelakunya, tapi tidak lama kemudian dia meninggal karena COVID. Dan ini erat kaitannya tadi yang Anda sebut tadi ya, private jet tadi gitu ya, meskipun ya, betul. Ya ini menarik meskipun ada batahan tadi Mbak. Saya sempat membaca katanya gimana tuh Mas Irsu? Yang RBT itu yang disebut siapa namanya itu, yang disebut si Bong itu ya, yang disebut. Oh iya. Kalau tidak Robert Bono Susatyo ya. Ya namanya Susatyo. Bono Susatyo, T-nya siapa itu pokoknya. Tapi ini saya kira nama Indonesianya ya, nama Cinanya Bong gitu dipanggilnya ya. Betul. Iya betul. Juga ada 2 orang lagi ya. Ada 2 orang lagi di situ, dan kemudian IPW membuat siaran pers ya. Pak Santosa itu membuatkan siaran pers. Apa aja isinya ya Mas Ersu? Ini cukup lengkap ya. Kita mau bacakan panjang sih Mbak. Kalau mau dibacakan cukup panjang, tetapi saya kira ini menarik apa yang disampaikan oleh, mungkin sebagian kita bacakan ya soal siaran persnya itu yang disampaikan oleh siaran persnya itu. Jadi gini, Indonesian Police Watch meminta tim khusus Polri menjelaskan keterlibatan nama RBT dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo dan konsorsium 303 sekaligus membongkar peranannya menyusul terungkapnya pemakaian private jet oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan dalam kaitan temuan uang 155 triliun oleh PPATK dan dari judi online. Ini kan sebenarnya menarik ini, karena sebelumnya dalam rapat kerja dengan PPATK itu dengan komisi berapa ya? Tiba-tiba komisi 3 ya saya PPATK ya. Iya. Iya kan itu juga dengan komisi 3 juga. Ya. Itu ada dana judi itu 155 triliun pada waktu itu dia menyebut
itu ada Polri, ada orang-orang swasta dan bahkan ada mahasiswa dan sebagainya. Tapi ketika selesai selesai acara ditanya oleh wartawan, oh itu bukan nggak spesifik Polri gitu, disebutkan begitu oleh kepala BPK. Nah gitu. Nah ini menarik karena kemudian kalau menurut itu kan seperti diketahui bahwa ini jadi Hendra Kurniawan itu kan perginya tanggal 11 Juli ya 2020 atau di 3 hari setelah peristiwa atau hari Senin ya kan peristiwanya tanggal 8 kan kemudian diumumkannya baru tanggal 11 Juli hari Seninnya, dan kemudian pada saat itu dia terbang ke sana walaupun menurut istrinya Hendra Kurniawan suaminya nggak pernah ke rumah keluarga itu kan gitu kan menurut pengakuan dari istri ya. Dan dia menemui keluarga Bribtu Yosua dan memberikan penjelasan atas kematian tersebut. Nah, kata dia ini dia disebutkan nama-namanya gitu karena yang menjadi menarik karena menurut ICW itu ya RBT dan Yoga Susilo itu dalam kasus Sambo itu apa ya, karena ada hubungannya dengan Konsorsium 303 karena nama Yoga Susila dan di RBT itu juga muncul dalam struktur. Kalau tidak waktu itu kita struktur Kekaisaran Sambo untuk judi wilayah Jakarta itu namanya itu. Nama RBT alias Bong alias Robert Priyanto Bino Susatya. Ini namanya nama nggak lazim lah kalau orang Jawa nggak nama ini nggak nyambung banget. Robert Priyanto Bino Susatya. Dalam catatan IWB adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia bermarkas di Jalan Gunawarman Jakarta Selatan yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri. Nah, ini disebutkan begini bahwa almarhum Ketua Presidium IPW pada Neta Espani pada Juli 2020 sudah pernah meminta kepada tim Satgasus Merah Putih Polri untuk segera bertindak membubarkan guna menjaga marwah Merah Putih. Jadi ini memang kaitannya sangat menarik ini Mbak, soal-soal begini ini. Jadi kalau orang anggap bahwa ini terlalu dibesar-besarkan kasus Ferdi Sambo itu nantinya ya jadi besar beneran, saya kira enggak. Ini data-data ini menunjukkan gitu bahwa kasus pembunuhan itu sebenarnya justru kalau kita mau ngomong jujur itu adalah kasus kecil yang membuka ada kasus yang jauh lebih besar gitu kan. Iya Mas Hersu. Dan kemudian juga Pak Sugeng Teguh Santosa dari IPW ini mengungkap bahwa ini juga berkaitan dengan rencana besar pada tahun 2024 begitu. Karena dana hitam dari judi online tersebut itu juga berkaitan dengan pendanaan yang sedang digalang, yaitu untuk nanti Sambo yang akan diproyeksikan menjadi Kapolri pada saat seseorang yang memang mereka dukung ini, kelompok ini, dia akan menjadi calon presiden pada tahun 2024. Jadi jika orang tersebut yang didukung oleh kelompok ini dan kemudian juga didukung oleh oligarki itu menjadi presiden, maka Ferdi Sambo ini nanti akan menjadi the next Kapolri, begitu kan rencananya. Dan ini memang isu ini beredar kuat di kalangan wartawan, di kalangan media pun sudah beredar kuat jauh sebelum ada pembunuhan Brigadir Yosua. Kita sudah mendengar ini, cuman kita tidak mengkontenkan saja dan kita tidak membahas gitu ya, tapi kita melihat arahnya kemana. Kalau seandainya suatu saat ini ada kasus yang berhubungan dengan ini, maka kita akan keluarkan, kan begitu. Nah, ini ternyata pada kasus Yosua ini ternyata berhubungan dengan itu, dilihat oleh IPW, oleh berbagai pengamat, itu memang berkaitan dengan itu. Jadi soal penggalangan dana dan sebagainya, Mas Hersu. Nah, soal siapakah calon presiden tersebut, ya itu clue-nya adalah dia yang didukung oligarki, gitu ya. Seringkali kita juga mengatakan bahwa yang didukung oleh buzzer, gitu ya. Tapi kalau melihat konstruksi sekarang, ini udah babak belur sih sebetulnya ya. Si calon Kapolri, yaitu Ferdi Sambo, sudah posisinya sekarang sudah menjadi tersangka, sudah di PTDH, dan kemudian juga yang berikutnya dia menghadapi pengadilan yang sesungguhnya untuk kasus pidana dia begitu. Sementara kalau untuk yang calonnya juga sepertinya sekarang sudah makin terlempar sana sini begitu ya. Tapi belum tahu nih kita. Iya. Ya. Karena kan mereka punya banyak duit, Mbak, punya banyak resources gitu yang bisa menggerakkan segala macam cara ini, jadi bisa mereka lakukan. Dan ini memang menarik sekali, apalagi kemudian kalau kita ingat kemarin ada jumpa pers ya, jumpa pers dari Pak Mahfud MD tentang Gubernur
Papua Lukas NMB gitu ya, Iya, berkaitan dengan judi online. Kemudian orang juga bertanya-tanya, mengapa ya kok kemudian Pak Mahfud MD langsung yang juga mengumumkan ini gitu, kaitannya dengan Lukas NMB ini kan. Nah, apakah kemudian orang mengkait-kaitkan ini juga kaitannya karena Lukas NMB ini kalau nggak salah dia itu partainya dari Demokrat gitu. Jadi jadi apakah kemudian ini ada kaitannya dengan juga Pilpres 2024 kan yang begini-begini ini mesti bisa kita cermati itu, Mbak. Betul. Apalagi jumlahnya itu cukup besar ya, 500 miliar lebih itu yang dia taruh di kasino lah, di judi online tersebut. Tentunya kalau seandainya ini sumber datanya dari PPATK, sebelum mencapai 500 miliar lebih, taruhlah masih berapa miliar, puluh miliar atau 100-200 miliar, itu sudah diungkap lah. Kan ini tidak sekaligus dia memainkan ini, begitu, tidak sekaligus ujuk-ujuk gitu ya, dia memasang taruhan seperti itu. Ini tentunya bertahap gitu. Kenapa ini tidak dari sebelumnya ya Mas Ersu? Akhirnya kita memang banyak penafsiran bahwa ini ada kaitannya dengan politik nih gitu. Apalagi sekarang Demokrat ini sedang disorot banget ya dengan penampilan Pak SBY kemarin. Dengan Pak SBY turun gunung gitu ya. Kenapa kok kemudian mungkin bukan artinya kita tidak menutup mata, mungkin memang betul terjadi kasus korupsi Pak Lukas NMB gitu. Dan ini kan sebenarnya udah kasus lama yang kita berani. Kenapa kemudian sekarang ini tiba-tiba diungkit dan kemudian diambil langkah yang langkah konkret semacam itu? Kemudian tidak lama setelah Pak SBY bicara soal turun gunung gitu. Jadi ini banyak nuansa-nuansa politik yang harus kita cermati Mbak ya. Jadi ini memang tugas kita untuk membaca berita di balik berita seperti itu gitu. Jadi jangan hanya linier membaca beritanya gitu. Oh ini sih ditangkap ini, ya udah selesai gitu. Padahal ada hal-hal lain di luar itu gitu. Mbak Agi, saya kira ini masih akan terus berkembang. Kita akan terus mengamati apakah kemudian dari staf ahli Kapolri makin kencang alunya. Nah ini kita dari situ sebenarnya dengan clue ini saja kita sebenarnya sudah mulai membaca ada sesuatu ada sesuatu yang tengah bergejolak ini di Mabes Polri ya, pertempuran gara-gara kasus Sambo nih. Sekali lagi jangan hanya dilihat Sambonya, tapi kepentingan besar yang berkaitan dengan Sambo itu yang saya kira yang menjadi faktor utamanya. Walaupun kemarin Verdi Sambo ini sudah resmi di PTDH, tapi rupanya Kapolri masih stressful begitu ya. Kalau melihat gerakan Kapolri Safari ke media dan kemudian juga penasihat ahlinya, staf ahlinya ini bicara lagi dengan tegas seperti ini tampaknya memang ada sesuatu nih, butuh dukungan ini Kapolri untuk di dalam Polri begitu ya, membenahi. Oke. Ini sekarang ini saya kira urusannya emak-emak ini berkaitan dengan konversi gas melon ya, orang dipaksa pindah ke listrik gitu ya Mbak, ke kompor listrik. Katanya ini mau disiapkan, ini gratis ya kompor listriknya Mbak ya? Iya, katanya akan disiapkan gratis Mas Hersu, dan saat ini ternyata sudah diuji coba di 3 kota katanya, walaupun saya tidak tahu 3 kota itu mana saja begitu ya. Jadi artinya kompor listrik ini berdaya 1000 watt sekitar segitu. 1000 watt? Iya, 1000 watt. Jadi tinggi ya Mas Hersu. Tapi memang peralatan listrik rumah tangga itu tarikannya memang tinggi ya. Nanti sesudah stabil dia akan stabil pada sekian. Tapi kalau seandainya dikatakan dayanya 1000 watt, mungkin tarikannya malah di atas itu begitu. Maksudnya tarikan ketika pertama kita mencolok ya, itu kan biasanya tinggi, terus kemudian ketika sudah stabil segitu gitu. Saya searching memang harga dari kompor listrik atau induksi, kompor listrik, tapi yang ini sistemnya adalah dengan induksi. Ini kan termasuk teknologi yang baru dan belum banyak yang menggunakan ya. Itu harganya memang kalau yang bermerek itu sampai jutaan, tapi kalau yang ini sekitar 300 sampai 400 untuk 2 tungku begitu ya. Sepertinya pemerintah mungkin akan memberikan 2 tungku lah, masa 1 tungku begitu. Tapi kalau ini digunakan dengan tujuan untuk mengkonversi gas melon yang harganya murah tadi, kemudian mengkonversi menjadi kompor listrik induksi ini tentunya masih banyak dari masyarakat kita itu kan yang listriknya masih 450-900 ya Mas Hersu. Iya. Dia nggak bisa mengoperasikan ini, walaupun sekarang ada wacana dari Banggar, dari DPR untuk menaikkan secara gratis
listrik dari 450 volt ampere ke 900 gitu, dan yang 900 ke 1200 gitu. Tapi wacana ini kan seharusnya linear begitu ya, hal yang seperti ini begitu. Ataukah ini bisa diimplementasikan seandainya pemerintah melakukan penelitian lebih dulu atau membuat sesuatu rekayasa lah ya. Seandainya kompor tersebut misalnya wattnya itu hanya sekitar 500 watt, 700 watt, itu mungkin masih bisa masuk akal. Tapi dengan 1000 watt ini, Mas Herssu, ini saya rasa ini menimbulkan masalah baru. Ya. Yang pakai saya kira kalau 1000 watt itu minimal yang 3000-an lah ya rumah tangga yang menggunakan 3000 kVA gitu ya Mbak, minimal ya. Itu bahkan kan ada selain kompor ada alat-alat lain, ada kulkas, ada macam-macam di rumah itu, lampu dan sebagainya. Iya, lampu tapi Mas Herssu kalau yang 3000 itu mungkin dia nggak pakai gas melon karena dia tidak layak untuk memakai gas subsidi. Dia paling tidak yang 15 kilo dan ke atasnya begitu ya. Ini yang subsidi ini kan memang untuk masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawahnya bukan berarti menengah ke bawah yang lebih dekat ke menengah, tapi tentu yang betulan ke bawah begitu kan. Nah, selain itu ini juga menyasar kepada UKM, Mas Herssu, yang penggunaan ini. Dan UKM ini jumlahnya adalah jutaan. Mereka yang juga mereka yang didorong begitu ya, yang barang dagangannya didorong, maupun mereka yang misalnya mangkal di depan sekolahan, terus kemudian mereka yang di pinggir jalan, mereka ini tidak punya akses listrik, Mas Herssu. Dapat listriknya dari mana sampai 1000 watt gitu ya, gede banget kan gitu ya. Ya, nah ini pemecahannya apa? Ini yang dipertanyakan, apakah pemerintah sudah punya pemecahan untuk hal ini? Karena katanya itu kalau seandainya berjalan di 3 kota, maka akan segera diimplementasikan. Nah, itu ada sekitar 15 juta rumah tangga yang diduga nantinya akan hitungannya ya, perkiraannya bahwa ada 15 juta lebih itu yang akan memerlukan kompor gratis ini, yang akan diberikan kompor gratis ini. Artinya akan segera terjadi konversi tersebut gitu. Ya, tapi sekali lagi menurut saya perlu dipertimbangkan masak-masak ya. 1000 watt itu dana yang besar, dan kalau kita lihat kan sekarang aja banyak yang dari 450 kVA itu ya, volt ampere ya. Itu kemudian mau dipaksa pindah ke 900 saja itu masih bergejolak gitu. Apalagi kalau kemudian dia menggunakan 1000 volt ampere, itu nanti jangan-jangan bantuannya kemudian diberi jual lagi tuh kompor gasnya, karena dia bukan apa-apa, dia tidak bisa menggunakannya kan gitu. Iya, biasanya kebijakan seperti ini diikuti dengan penarikan kan Mas Herssu, karena dari Kementerian ESDM itu mengatakan bahwa ini adalah untuk membatasi subsidi, karena sekarang katanya subsidi untuk gas dan untuk BBM itu seperti Mas Herssu pernah berikan datanya kan hampir 150 triliun begitu ya, dan itu akan terus meningkat gitu karena kita kan membeli LPG itu dari luar. Nah, sebetulnya sih itu LPG kita juga dari kita keluar kita import lagi kan gitu kan Mas Herssu. Jadi ini memang sulit ya. Ini memang sulit. Nah, biasanya kalau seandainya terjadi konversi seperti ini, maka gas melon itu kan ditarik atau dibatasi penyalurannya. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika kompor itu dibagikan tapi belum bisa digunakan karena keterbatasan daya listrik yang ada di rumah, di setiap rumah, tapi juga gas melon itu akan nanti mulai jarang di pasaran, atau kesannya pun ada harganya tidak harga ke ekonomi, tapi pola kayak model BBM gitu ya, orang dipaksa gitu artinya. Nah, padahal kalau BBM mungkin problemnya begitu orang nggak bisa pakai sepeda motor karena nggak ada BBM, tinggal diparkir. Tapi kalau kompor kan orang mau makan setiap hari, itu kan jadi masalah itu nanti Mbak. Iya betul, itu yang dikhawatirkan. Nah ini makanya banyak pengamat juga yang mengatakan bahwa ini akan ada masalah baru, sebaiknya ditinjau lebih dulu bagaimana sebaiknya, karena tampaknya pemerintah ini memang berusaha betul untuk membatasi subsidi. Padahal negara maju saja sudah masih tetap banyak subsidi, Mas Herssu. Seperti di Amerika, subsidi pertanian, subsidi pupuk, benih apa dan sebagainya. Itu kalau seandainya mereka dikurangin subsidi, itu petani, karena mereka di sana udah petani modern ya, mereka bisa datang itu Mas Herssu ke ibu kota begitu rame-rame itu yang namanya petani itu penolak subsidi dan kemudian mereka protes begitu ya. Nah kalau di Indonesia memang petaninya malah justru yang adem ayem, sepertinya adem ayem, tapi kalau saya lihat sih di publik gitu, di grup-grup medsos begitu, karena kan banyak sekali grup wirausaha, grup petani, grup pekebun dan sebagainya, peternak dan sebagainya, itu mereka menjerit loh Mas Herssu. Betul-betul mereka menjerit dengan ditariknya subsidi ini, semua jadi mahal. Ya, saya kira ini perlu hati-hati ngambil kebijakan, karena kalau enggak akan menimbulkan
dampak kekacauan baru ya. Dan ini yang langsung terkena rumah tangga miskin gitu. Oke, Mbak Agi, kita akhiri ya perbincangan kita ya, Mbak Agi. Nanti kita ketemu lagi sampai besok dan tetap semangat dan tetap terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda terhadap channel ini, channel Off the Record Forum News Network. Support, doa dan dukungan Anda semua itu sangat membuat kami lebih bersemangat untuk supaya Anda setiap hari, gitu ya, Mbak Agi ya. Ya. Oke, jadi kita akan berjumpa lagi esok dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya. Amin. Ya, oke. Saya Arsmul Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.